Ya, kita lanjut lagi untuk bagian yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah tentang fungsi kontinu. Pertama, kita masuk dulu ke definisinya. Jadi, definisi fungsi kontinu adalah misalkan f sebuah fungsi yang terdefinisi di interval buka yang mengandung c, maka f dikatakan kontinu di c jika terpenuhi ini, yaitu limit x mendekati c dari fx itu nilainya sama dengan fc. Jika tidak memenuhi ini, maka fungsinya tidak kontinu atau diskontinu. Lalu selanjutnya, dari definisi tadi kita bisa buat beberapa pernyataan di sini. Fungsi f dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika yang pertama adalah fa-nya ada, artinya fungsinya terdefinisi di a. Lalu yang kedua, nilai limit x mendekati a dari fx itu ada. Jadi nilai limitnya ada, nilai fungsinya terdefinisi di a. Lalu yang ketiga, nilai limitnya itu harus sama dengan nilai fungsinya saat fx-nya sama dengan a. Oke. Untuk gambarannya di sini contohnya gambarannya seperti ini. Kalau dari sini saat x-nya sama dengan a, ini nilainya ada di sini. Nilainya ada di sini. Lalu saat limit x mendekati a dari fx, berarti kita lihat limit kiri sama limit kanan. Limit kirinya itu dia akan mendekati si a, fa, nilainya, dan limit kanannya nilainya juga akan mendekati nilai fa di sini. Ini nilai fa-nya. Sehingga nilai limitnya sama kiri dan kanan, maka kesimpulannya nilai limitnya ada, yaitu fa. Nah, kalau dilihat nilai limitnya ternyata sama dengan nilai fungsinya saat x sama dengan a. Karena sama berarti yang ketiga terpenuhi. Gitu. Karena terpenuhi ketiga-tiganya, maka nanti fx itu kontinu di x sama dengan a. Oke. Nah, di sini jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, jadi kalau ada satu syarat aja yang nggak dipenuhi, maka f dikatakan tidak kontinu di a. Ya. Oke, jadi dia tidak kontinu di A. Kita ambil contoh misalkan kasus yang pertama ini. Kasus yang pertama ini kalau dilihat nilai fa-nya, ini kalau x sama dengan a, kita lihat fungsinya, ini ada tanda bulatnya kosong. Kalau bulat kosong itu artinya nilai fa-nya tidak terdefinisi. Karena dia tidak ada, nilainya otomatis f tidak kontinu karena bagian yang pertama itu tidak terpenuhi. Lalu kita lanjut bagian yang kedua. Bagian yang kedua di sini kalau dilihat dari sini nilai fa-nya terdefinisi. Nilai fa-nya yaitu di sini. Nilainya adalah L2. Nah, tapi bagian yang keduanya, kalau kita cek limitnya, limit kirinya dari sebelah kiri itu nilainya adalah si L1. Lalu dari sebelah kanan nilainya adalah si L2. Gitu. Jadi nilainya L1 dan L2. Lalu dari sini karena nilai limit kiri dan kanannya tidak sama, maka otomatis dia tidak punya limit. Karena dia tidak punya limit, berarti syarat yang kedua tidak terpenuhi. Otomatis fungsinya tidak kontinu di x sama dengan a. Oke. Lalu berikutnya contoh yang ketiga. Yang ketiga misalkan kita punya bentuk seperti ini. Kalau dilihat saat x-nya sama dengan a, nilai fa-nya itu di atas ini, yang hitam. Itu nilai fa-nya, berarti nilai fa-nya ada, terdefinisi. Lalu yang kedua kita cari nilai limitnya saat x-nya sama dengan a.
Kalau dilihat saat X-nya sama dengan A, ini sebenarnya kurvanya sampai ke bawah. Kalau dilihat dari sini, saat X-nya mendekati dari kiri, itu nilainya adalah L, dari kanan nilainya juga L. Ya, ini sebenarnya kurvanya ke bawah gini. Oke, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai limitnya ada. Oke. Lalu selanjutnya, kalau dilihat syarat yang ketiga, nilai limitnya adalah L, sedangkan nilai fungsinya saat di A itu adalah A, dan nilainya tidak sama, sehingga dia tidak kontinu, karena syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian contoh. Kita masuk ke bagian contoh. Untuk contoh yang pertama, misalkan kita mau periksa apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Untuk yang A kita punya fungsinya seperti itu. Kalau di sini kita lihat saat X-nya sama dengan 2, maka bentuknya tidak terdefinisi ya, karena bentuknya jadi 0/0. Ya, jadi bentuknya dia tidak terdefinisi, artinya nilai fx tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Maka kita bisa ambil kesimpulan, saat X sama dengan 2, dia tidak kontinu. Lalu kita lanjut ke yang B. Kalau yang B, kita punya fungsinya terbagi jadi 2 bagian. Kalau dia tidak sama dengan 2, pakai yang atas. Kalau yang sama dengan 2, nilainya 3. Nah, sekarang kalau kita lihat nilai F2, yang syarat pertama, F2 itu nilai 3. Karena masuk ke bagian bawah. Lalu kita cari nilai limitnya. Kalau kita cari nilai limitnya, yang atas kita faktorkan, ini kita coret pembuat nolnya, lalu kita substitusi angka 2 di sini, sehingga nanti dapat nilai limitnya 4. Nah, berarti nilai limitnya ada, berarti syarat kedua terpenuhi. Syarat ketiga, nilai limit itu harus sama dengan nilai fungsinya saat di X sama dengan 2. Kalau dilihat, nilai limitnya 4, nilai fungsinya saat X2 itu 3, dan ternyata nilainya tidak sama, berarti otomatis bagian yang ketiga tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka dia tidak kontinu di X sama dengan 2. Lalu untuk contoh yang ketiga kita punya bentuk fungsi ini. Dari sini fungsinya kepisah jadi 2 bagian. Kalau dia kurang dari 2, pakai yang atas. Kalau lebih dari 2, pakai yang bawah. Nah, di sini pertama kita cari dulu nilainya. Kalau kita cari F2, nilai fungsinya saat X-nya 2, maka kalau nilainya 2, kita pakai yang bawah. Karena di sini ada tanda sama dengan. Ya, jadi kalau X-nya 2, pakai yang bawah, berarti 2 dikuadratkan dikurang 1, dapat nilainya adalah 3. Setelah itu kita cari nilai limit saat X-nya 2, kita cari dari sebelah kiri dan kanan. Kalau dari sebelah kiri, kita pakai fungsinya yang X plus 1, ya, karena fungsinya terdefinisi saat yang ini, kalau dari kiri. Kalau dari kanan, kita pakainya yang ini. Jadi kalau dari kiri pakainya X plus 1, kalau nilainya pendekatannya dari kanan, pakai yang X kuadrat min 1. Nah, ini kalau disubstitusi dapatnya 3, ini juga dapatnya 3. Ternyata nilai limit kiri itu sama dengan limit kanan, sehingga kita bisa simpulkan nilai limitnya adalah 3. Berarti nilai limitnya ada. Nah, kalau dilihat di sini, syarat ketiga itu nilai limit sama dengan nilai fungsinya. Kalau dari sini nilai limitnya 3, nilai fungsinya juga 3 nih. Karena sama, berarti syarat ketiga terpenuhi. Karena semua syarat terpenuhi,
maka nilai fx itu kontinu di x sama dengan 2. Oke, untuk yang berikutnya, kita masuk ke discontinue. Jadi di sini nanti ada istilah discontinue. Discontinue itu berarti tidak terpenuhi syarat yang tadi ya. Ciri-cirinya dicirikan dengan adanya loncatan atau gap pada grafik fungsi. Jadi nanti ada loncatan. Nah, terdapat 3 jenis diskontinuitas. Yang pertama adalah tak hingga di A, jika limit kiri dan kanannya itu tak hingga. Jadi limit kiri, limit kanannya itu nilainya tak hingga. Atau nanti tidak ada. Ya. Lalu yang kedua, di sini dia loncat berhingga di A, jika limit kiri dan kanannya berhingga namun tak sama. Yang ketiga, diskontinunya dapat dihapuskan atau dihilangkan di A jika nilai fungsi dan limitnya ada tetapi tidak sama. Ya, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh. Misalkan kita punya sebuah fungsi f seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x min 2, di mana x-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Yang ditanya adalah bagaimana cara f didefinisikan saat x sama dengan 2, sehingga f kontinu di mana-mana. Nah, untuk kasus yang ini, artinya nanti dia diskontinu di sama dengan 2, tapi kita mau definisikan ulang si f agar kontinu di mana-mana. Berarti dia masuk ke kategori yang ketiga, yaitu dapat dihapuskan. Ya. Oke, pertama tahapannya, saat x sama dengan 2, fungsi tersebut tidak terdefinisi, sehingga fx tidak kontinu. Agar kontinu, maka kita harus mendefinisikan nilai fx-nya, sehingga nilai limitnya itu harus sama dengan nilai fx saat x-nya sama dengan 2. Nah, dari sini nanti idenya, karena kita mau definisikan ulang sebuah fungsi ini, tadi syaratnya dia dapat dihapuskan, syaratnya nilai limitnya ada. Nah, berarti di sini kita cari dulu nih nilai limitnya. Karena kan tadi sebelumnya kita tahu saat x-nya 2, nilai fungsinya nggak ada nih. Berarti kalau pengen mendefinisikan ulang, kita cari dulu nilai limitnya. Nilai limit dari si fx-nya ini kalau difaktorkan dapat ini dihilangkan pembuat nolnya, nanti disubstitusi dapat nilainya 4, sehingga kita tahu nilai f2-nya 4. Karena kita ingin fungsinya kontinu, maka nilai limit sama dengan nilai fungsinya. Artinya, saat x-nya sama dengan 2, maka kita definisikan nilainya 4, sehingga nanti nilainya akan sama dengan nilai limitnya. Gitu. Jadi kalau digambar, gambarnya seperti ini. Jadi saat x sama dengan 2, itu nilainya 4. Jadi ada nilainya. Jadi dibulatkan sehingga fungsinya jadi kontinu. Itu salah satu diskontinu yang dapat dihapuskan. Oke. Ya, catatannya tadi kediskontinuan fungsi pada suatu titik dapat dihapuskan jika limit pada titik tersebut ada. Jadi tadi kita cek dulu limitnya ada atau tidak. Kalau limitnya ada, berarti diskontinunya dapat dihapuskan. Lalu catatan yang kedua adalah kediskontinuan fungsi pada suatu titik
tidak dapat dihapuskan jika limit pada titik tersebut tidak ada. Jadi kalau limitnya ternyata tidak ada, maka kita nggak bisa hilangkan discontinue-nya. Gitu. Itu catatannya. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian continue kiri dan continue kanan. Sebuah fungsi fx disebut continue kiri di x sama dengan a jika limit x mendekati a dari sebelah kiri itu sama dengan fa, lalu limit x mendekati a dari sebelah kanan itu adalah fa. Itu continue kanan, yang ini continue kiri. Jadi kalau continue kiri mendekatinya dari sebelah kiri, kalau continue kanan mendekatinya dari sebelah kanan. Nilainya fa. Oke. Kalau kita punya fx continue di x sama dengan a, itu jika dia continue kiri dan continue kanan. Ya, diingat continue kiri limit mendekati x mendekati a dari sebelah kiri itu fa. Kalau continue kanan, limit x mendekati a dari kanan itu fa. Contohnya misalkan ini, yang pertama tentukan konstanta a agar fx-nya ini continue di x sama dengan 2. Kalau dilihat dari sini, kita inginkan fungsinya continue di x sama dengan 2. Berarti kita ingin fungsinya continue. Agar dia continue di x sama dengan 2, maka haruslah f itu continue kiri di x sama dengan 2. Jadi continue kiri itu kita cek dari limitnya. Jadi limit x mendekati 2 dari kiri, itu nilainya harus sama dengan f2. Nah, dari sini kita tahu tuh nilai f2 itu berada pada yang bawah yang ada tanda sama dengan. Jadi kalau kita substitusi angka 2-nya, jadi 2 kuadrat dikurang 1, dapatnya 4a-1. Sedangkan nilai limitnya ini, dari sebelah kiri pakainya ini, dapatnya 2 plus a, nilai limit kiri sama dengan yang ini. Dapat nilai a-nya 1. Lalu kalau f-nya continue kanan di x sama dengan 2, maka limit 2 dari kanan itu sama dengan f2. Ya, tadi kalau dia continue di x2, berarti harusnya dia continue kiri dan dia continue kanan. Nah, ini kalau dia continue kanan seperti ini kalau dicek f2-nya nilainya tadi 4a-1. Lalu untuk yang limit dari kanan nilainya 4a-1. Ini selalu terpenuhi. Ya, sehingga nanti dapatnya dari yang atas ini. Jadi agar dia continue, haruslah nilai a sama dengan 1. Oke, ini ada soal latihan untuk dikerjakan di rumah buat latihan. Oke.